Bab 273. Si gila yang mengamuk, keluarga pun tak kenal. Jeritan itu benaran membuat orang merinding. Mengenaskan. Kakak beradik itu sama sekali nggak bergerak. Sander Y agak malu, kakeknya kayaknya bukan orang baik. Angel Y juga diam, entah apa yang dia pikirkan. Pria berkemeja biru mendadak berhenti, membuka telapak tangan dia, lalu menara penjara alam terbang ke depan Angela. Y. Angel Y menatap pria berkemeja biru, sudah diperbaiki. Pria berkemeja biru itu mengangguk, aku mengubah roh. Dia. Sander Y terpana. Angel Y tertegun. Pagoda kecil berkeringat dingin. Langsung ganti roh. Apa artinya ini? Ini setara dengan dibunuh. Dia tahu majikannya geram. Benaran geram. Tuannya sangat jarang marah sekarang, tapi kalau dia marah, konsekuensinya akan sangat serius. Pria berkemeja biru menatap Angel Y, kita bisa mengatakan apapun tentang urusan keluarga yang di balik pintu tertutup. Tapi dia berani berulah padahal hanya pagoda bobrok. Dia benaran gak tahu diri, bisakah dia terlibat? Angel Y diam. Dia sebenarnya sangat asing dengan kakeknya. Dia hanya tahu kalau kakeknya bertemperamen buruk. Sekarang kayaknya memang benar. Pria berkemeja biru melirik Angel Y, kalau kamu gak mau mengubah margamu menjadi yang, terserah kamu. Kalau orang memperlakukanku sebagai keluarga, aku akan memperlakukan dia sebagai keluarga. Kalau nggak memperlakukanku sebagai keluarga, aku juga nggak akan memperlakukan dia sebagai keluarga. Dia benaran marah. Wajar juga. Masalah Mileye dan dia adalah masalah mereka berdua. Mileye boleh menyalahkannya, dia nggak bisa berkomentar, tapi orang lain benaran nggak boleh terlibat. Dia bisa memaklumi anaknya, lagi pula dia juga mengakui perbuatannya waktu itu salah. Tapi nggak bisa kalau orang lain mengkritik dia. Mendengar ucapan pria berkemeja biru, Angel Y mengepalkan tangan dan terlihat muram. Tapi pria berkemeja biru setenang air. Kasih sayang keluarga. Dia sangat menghargai ikatan keluarga. Kalau enggak, keluarga yang enggak akan datang. Mendukung Sander Y dari awal, sekte galaksi milik Angel Y juga termasuk faksi dia. Dia memperlakukan kedua cucunya ini dengan tulus, karena dia merasa memang melakukan kesalahan ketika itu, jadi dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama dan mau menebus kesalahannya pada cucu-cucunya. Tapi ketika dia mendengar nada ucapan Angel Y yang mempertanyakan dia dan agak bermusuhan, dia benaran geram. Sekali lagi, urusan ini antara aku dan ayahmu. Ayahmu bahkan gak pernah mengeluh tentang aku. Kenapa kamu malah mengeluh? Karakternya memang begini. Sekali dia geram, dia nggak akan peduli dengan keluarga. Sander Y menghampiri pria berkemeja biru lalu meraih lengan bajunya, temperamenmu buruk. Kita adalah keluarga, jangan katakan hal yang begitu menyakitkan. Pria berkemeja biru melirik Sander Y sembari tersenyum, berlatihlah dengan giat. Lalu dia jadi sinar pedang lalu membubung dan menghilang. Pergi begitu saja. Sander Y mengembus napas. Dia tahu kakeknya benaran geram. Emosi kakeknya terlalu besar. Seolah teringat sesuatu, Sander Y menghampiri Angel Y. Ketika dia hendak berbicara, Angel Y menghilang bak sinar darah. Sander Y terpana. Buset, kalian bertemperamen buruk, bersaing emosional. Sulit bagiku untuk menjadi cucu sekaligus adik. Dia merasa nggak berdaya. Di angkasa,
Pria berkemeja biru itu melirik Angel Ye yang pergi dari kejauhan. Dia menggeleng sembari tersenyum. Dibandingkan dengan Sander Ye, temperamen gadis ini lebih mirip dengan dia. Temperamen Sander Ye lebih mirip putranya. Mendadak terdengar suara dari belakang dia. Bagaimana? Pria berkemeja biru itu menoleh. Seorang wanita bergaun ungu lagi menghampirinya. Pria berkemeja biru tersenyum. Ada sedikit masalah. Wanita bergaun ungu mendelik pada pria berkemeja biru. Kamu juga marah pada cucumu. Sepertinya hanya kamu yang begitu. Pria berkemeja biru itu tertawa. Ayo pergi. Sesudah mengatakannya, dia mengajak wanita bergaun ungu dan menghilang. Di bawah, Sander Ye melihat ke langit. Kakeknya beneran hilang. Wanita misterius itu berujar, apa kamu nggak mau pergi? Pergi. Mendengar ini, Sander Ye tercengang, lalu menoleh dan melihat nggak jauh dari sana, ada sinar pedang tertancap di tengah alis Kaisar Agung pria paruh baya yang membuatnya nggak bisa bergerak. Tapi, para master di sekitarnya bisa bergerak. Semua makhluk dewa lagi menatapnya. Sander Ye langsung lari. Kaisar Agung itu geram. Dewa suram beserta yang lain lagi dalam perjalanan pulang. Jangan biarkan orang ini kembali. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sander Ye sungguh mengerikan. Kalau dibiarkan kembali, akan muncul lagi master pedang dunia. Apalagi Sander Ye berjuang sampai masuk aula dewa nyata dan kembali hidup-hidup, pamor alam semesta nyata akan rusak parah. Seluruh makhluk dewa pun menghilang. Salah satu makhluk dewa berujar, Kaisar Cendronan, pria berkemeja biru tadi. Pria berkemeja biru. Ekspresi Kaisar Cendronan langsung jadi khusyuk dan ketakutan. Sesudah hening sesaat, dia berujar, jangan cemas, Dewa Suram beserta yang lain dalam perjalanan pulang. Makhluk dewa itu bimbang. Awalnya dia mau bertanya apakah Dewa Suram bisa mengalahkan pria berkemeja biru itu, tapi sesudah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk nggak bertanya. Karena itu nggak menghormati Dewa Suram. Selain itu, mudah juga jadi masalah. Makhluk dewa itu mundur. Kaisar Cendronan menatap langit dengan cemas. Dia menemukan alam semesta Guanxuan kian misterius. Jangankan generasi ini, alam semesta Guanxuan muncul begitu banyak master yang belum pernah mereka lihat. Dia cemas. Sesudah meninggalkan aula dewa nyata, Sander Ye terbang dengan pedang menuju alam semesta Guanxuan. Kini alam semesta nyata sudah nggak peduli etika bela diri, jadi dia harus kembali ke alam semesta Guanxuan. Sebelum dia pergi jauh, sinar pedang menghampiri dia. Ninanan. Sander Ye menghunus, lalu kayaknya merasakan sesuatu, ekspresinya berubah, lalu dia menebas. Bang! Segel tinju pecah. Sander Ye terguncang ke tanah lalu terdorong. Ribuan kaki di depan Sander Ye, berdiri seorang pria tua. Kaisar Agung. Inilah Kaisar Agung lainnya. Wajah Sander muram dan dia geram. Alam semesta nyata memang keterlaluan. Sesudah Kaisar Dewa nggak bisa mengancamnya, mereka langsung mengutus Kaisar Agung. Wanita misterius itu berujar, lari ke kanan. Sander Ye mengernyit. Wanita misterius itu berujar lagi, dia luar sekte pelindung langit dijaga oleh master. Kamu nggak bisa ke sana sekarang. Dengarkan aku, pergi ke kanan. Sander Ye nggak bimbang, dia menjadi sinar pedang lalu melesat ke kanan. Mata pria tua itu menyipit, tangan kanan dia terentang, lalu menggoyangkannya pada Sander Ye. Bang! Ruang waktu tempat Sander Ye berada langsung tenggelam,
kekuatan dahsyat menyapu Sander Ye. Ekspresi Sander Ye beda total. Kekuatan Kaisar Agung. Dia tahu dia nggak mampu melawan. Dia nggak memilih untuk melawan, melainkan menebas untuk merobek ruang di depannya. Lalu tubuh dia bergetar dan menjadi sinar pedang lalu melesat. Tapi Kaisar mendadak muncul di depan Sander Ye. Dia melirik Sander Ye dan meninju. Mata Sander Ye menyusut. Ketika dia hendak beraksi, sinar emas keluar dari tubuh dia. Bang! Sinar emas ini memblokir serangan Kaisar Agung. Tuan Pagoda beraksi. Suara pagoda kecil terdengar di kepala Sander Ye, pergi. Dia menjadi sinar emas dan menyelimuti Sander Ye, lalu menghilang bersama Sander Ye. Pria tua itu mengernyit. Dia hendak mengejar, tapi sinar putih melintas melewatinya, dan langsung mengejar sinar emas itu. Kaisar Agung tua itu terkejut dan ragu, aura ini. Sesudah hening sesaat, dia jadi pelangi dan mengejar. Di ujung cakrawala, Sander Ye memegang erat pedang Hangdao di tangan kanan. Senior, mau kemana? Wanita misterius itu berujar, dunia dewa nyata. Sander Ye mengernyit, dunia dewa nyata. Wanita misterius berujar, ya, tempat kelahiran dewa nyata. Ada aturan di sana yaitu nggak boleh menggunakan kekerasan. Nggak boleh menggunakan kekerasan. Sander Ye tercengang. Wanita misterius berujar, pergi ke tempat itu, makhluk dewa akan segan, kamu akan berkesempatan mengembangkan diri. Sander Ye mengernyit, dunia dewa nyata. Wanita misterius itu berujar, ya, itu tempat sakral bagi makhluk dewa. Mereka nggak akan bertarung di sana, jadi kalau pergi ke sana, kamu aman untuk sementara ini. Sander Ye bertanya, senior, apa kamu dari alam semesta nyata? Wanita misterius berujar, tebak. Sander Ye diam. Tebak apa? Sander Ye menoleh, ada aura mengerikan di belakang dia. Merasakan aura ini, ekspresi Sander Ye jadi beda total. Aura ini di atas Kaisar Agung. Mungkinkah datang satu roh alam semesta? Wajah Sander Ye kian muram, alam semesta nyata kian keterlaluan. Dia juga cemas. Pasalnya senior An beserta yang lain dari alam semesta Guanxuan pasti dihadang oleh master alam semesta nyata. Sander Ye memegang erat pedang Hangdao di tangan kanan dia. Aura di belakangnya kian cepat dan kuat. Wanita misterius itu berujar, percepat. Pagoda kecil berujar, ini kecepatan tertinggiku. Wanita misterius itu berujar, dengan kecepatanmu, Dewa Suram akan menyusulmu. Pagoda kecil berujar, bisa bantu aku. Sesudah hening sesaat, wanita misterius itu berujar, ya. Seberkas sinar mendadak menyelimuti Sander Ye dan pagoda kecil, kecepatan Sander Ye meningkat beberapa kali lipat. Melihat kecepatan Sander Ye meningkat, Dewa Suram tertegun dan heran, tapi tak lama kemudian, wajahnya menjadi muram. Dia tahu kemana tujuan Sander Ye. Dunia dewa nyata. Lancang. Ekspresi Dewa Suram jadi galak, lancang. Status dunia dewa nyata di hati makhluk dewa bahkan lebih tinggi daripada aula dewa nyata. Kalau Sander Ye memasuki dunia dewa nyata, itu akan lebih memalukan dibandingkan 30 juta tahun sebelumnya. Dewa Suram meraung, Tao langit. Bang! Ribuan kaki di depan Sander Ye, muncul awan gelap, tekanan yang mengerikan melanda, hingga dunia menjadi ilusi. Menyaksikan kejadian itu, wajah Sander Ye pun muram. Suara wanita misterius itu kembali terdengar, pagoda kecil, kamu tanggung bencana itu.
Pagoda kecil bimbang, lalu berujar, "Kenapa harus aku?" Wanita misterius itu berujar, "Kamu tahu situasiku istimewa. Kalau kamu nggak tangkis, apa mau membiarkan bocah ini yang tangkis?" Pagoda kecil diam sesaat lalu bergetar dan menjadi sinar emas yang melesat ke kejauhan. Begitu mereka memasuki area itu, guntur yang mengerikan turun. Pagoda kecil menjadi sinar emas dan melonjak ke langit lalu menabrak. Bang! Guntur dalam jumlah nggak terbatas pecah. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye tercengang. Kekuatan Tuan Pagoda juga mengerikan. Kini, sinar itu sudah menghilang di kejauhan bersama Sander Ye. Tak lama kemudian, sinar itu langsung merobek ruang waktu lalu membawa Sander Ye ke dunia dewa nyata. Dewa suram berhenti dan mengumpat, "Brengsek." Bersambung.